Armada kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat semakin ditantang di Pasifik Barat karena China terus berupaya mengembangkan kemampuan anti-akses dan penolakan area. Beberapa dari sistem tersebut termasuk rudal balistik anti kapal DF-21D, dan pembom Xi'an H-6K yang dipersenjatai dengan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Washington percaya bahwa solusi untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan jangkauan sayap udara kapal induk sehingga kapal dapat bertahan 1.200 mil laut lepas pantai. Jarak itu akan memungkinkan kapal induk untuk tetap berada di luar jangkauan sistem anti-akses dan penolakan area Cina. Angkatan Laut akan menyelesaikan tugas itu dengan mengembangkan kelas baru pesawat siluman semua aspek broadband jarak jauh tak berawak yang dapat menembus pertahanan udara yang paling padat sekalipun. Namun, ada satu kemungkinan masalah dengan solusi itu. Cina lebih dari mampu membangun rudal balistik anti kapal jarak jauh atau rudal jelajah. Memang, Cina tampaknya telah melakukannya dengan pengenalan dalam beberapa bulan terakhir dari rudal pembunuh kapal induk DF-26. Profesor Amerika Serikat Naval War College dan kontributor TNI Andrew Erickson menulis pada September 2015 bahwa rudal baru itu mungkin memiliki jangkauan hingga 2.500 mil. Memang, hanya karena Cina menampilkan rudal DF-26 secara terbuka selama parade hari kemenangan baru-baru ini, tidak berarti mereka memiliki semua sensor dan jaringan untuk membentuk rantai pembunuh yang berfungsi untuk senjata tersebut, tetapi itu berarti bahwa lautan terbuka mungkin tidak aman seperti yang diperkirakan banyak orang. Jika Cina benar-benar memiliki sarana untuk menemukan kelompok serangan kapal induk di dekat jangkauan maksimum DF-26 dan kemampuan untuk memberikan data penergutan yang akurat ke senjata tersebut, itu berarti bahwa bahkan pesawat tempur tak berawak Angkatan Laut dengan radius misi 1.500 mil laut tidak akan jauhkan operator dari bahaya. Tetapi kapal induk selalu menghadapi ancaman dari Perang Dunia Kedua dan seterusnya hingga Perang Dingin. Tantangan anti-akses dan penolakan area adalah pengulangan dari beberapa skenario yang dibayangkan selama Perang Dingin. Selama tahun 1980-an, Angkatan Laut mengembangkan konsep pertempuran udara luar untuk menangkis serangan Soviet terhadap kelompok-kelompok tempur kapal induk menggunakan gerombolan pembom Tupolev Tu-22 Emblatkvire, kapal selam rudal nuklir kelas Oscar, dan bahkan kapal permukaan yang dipersenjatai dengan jarak jauh rudal anti kapal. Meskipun konsep tersebut tidak pernah terbukti dalam pertempuran melawan serangan Soviet yang sebenarnya, Angkatan Laut tidak pernah berhenti berencana menggunakan kapal induk sebagai aset garis depan bahkan selama puncak Perang Dingin. Alih-alih untuk mencoba menghindari jangkauan serangan musuh, mungkin kita harus menerima bahwa akan selalu ada risiko yang melekat dalam berperang dalam perang besar dengan kekuatan besar lain. Mungkin sudah saatnya Pentagon mulai mengeksplorasi bagaimana kelompok penyerang kapal induk dapat bertempur saat sedang diserang. Memang, Angkatan Laut mungkin sudah mulai, menurut seorang pensiunan pejabat Angkatan Laut. Dan beberapa perwira Angkatan Laut tampaknya percaya bahwa mereka akan mampu bertempur melalui pertahanan Tiongkok di Pasifik Barat. Seperti yang ditunjukkan oleh seseorang dari Capitol Hill baru-baru ini kepada saya, sebagian besar diskusi tentang UCAPS hanya bersifat teoritis karena secara realistis, pada tahun 2030, satu-satunya pesawat siluman di penerbangan adalah Lockheed Martin F-35C, tidak ada cukup waktu atau uang untuk bidang lain. Mungkin ada cara untuk memutus rantai pembunuhan Cina menggunakan perang elektronik atau cyber yang memungkinkan kelompok penyerang kapal induk untuk bertarung di dalam jangkauan DF-26.
Tapi begitu rudal sedang dalam perjalanan, kuncinya mungkin terletak pada jaringan pertempuran Naval Integrated Fire Control counter air yang dikombinasikan dengan daya tembak kapal induk. Itu mungkin berarti menambah jumlah kapal yang dapat membawa rudal pencegat dengan konsep lethality yang didistribusikan, atau semacam kapal baru yang mungkin dapat membawa lebih banyak rudal daripada kapal perang saat ini, mungkin sesuatu yang mirip dengan konsep kapal arsenal di masa lalu. Itu mungkin pada akhirnya dapat dikombinasikan dengan semacam pesawat pencegat angkatan laut baru untuk benar-benar menggantikan Grumman F-14 yang sekarang sudah pensiun. Tentu saja, rudal dan pesawat interceptor mahal, tapi sampai railgun, laser, dan beberapa carrier yang layak untuk menggerakkan senjata itu dikembangkan. Tidak ada cara yang pasti untuk menjaga kapal induk tetap aman. Amerika Serikat harus bersedia mengambil risiko kehilangan kapal induk dalam pertempuran sengit. Jika tidak, kapal induk tidak lebih baik dari kapal perang yang kemudian menjadi gajah putih yang mahal seperti yang ditunjukkan setelah pertempuran Jutlandia.